السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Kita akan melanjutkan bab salatul Jumu'ah, masih berkaitan tentang salat Jumat. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala madat as-sunnah anna fi kulli 40 fasa'idan jumu'atan. Rawahu Daruqutni bi isnadin dha'if. Kata Jabir, sahabat Jabir berkata, sudah berlaku sebuah sunnah, telah berlaku sebuah sunnah, anna fi kulli 40 fasa'idan jum'ah, jumlah 40 orang atau 40 orang lebih itu adalah jumlah diperbolehkannya melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang lemah. Ikhwani fillah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan berapa jumlah minimal salat Jumat itu ditegakkan, dilaksanakan. Minimal orangnya berapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa minimal itu 40 orang, 40 laki-laki. Minimal 40. Mereka berdalil juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat di Madinah, wa kanu 40 rajula, dan jumlah mereka 40 orang. Walam yathbut annahu shalla bi aqall min 40. Mereka juga berhujjah bahwa dalam sejarahnya Nabi tidak pernah sholat Jumat kurang dari 40 orang. Ini menurut madhab Syafi'i dan menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dengan dalil yang mereka miliki. Pendapat Abu Hanifah bahwa minimal 3 orang. 3 orang selain imam.
Jadi kalau dengan imamnya berarti 4. Ini pendapat Abu Hanifah. Kalau sudah ada 4 orang sudah boleh dilaksanakan sholat Jumat. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali 4 orang tidak boleh. Jadi kalau ada masih di satu tempat 4 orang, tidak ada sholat Jumat, ya dia sholat zuhur sampai terkumpul 40 orang. Lianna thalathahum aqallul jam' as-sahih. Mereka berhujjah bahwa 3 orang itu adalah jumlah yang sudah dianggap berjamaah. 3 itu sudah dalam bahasa Arab sudah dianggap jamak. Jamak artinya sudah dianggap jamak, banyak orang. Dan sholat Jumat itu adalah sholat yang mengumpulkan orang, jadi minimal 3 orang. Ini menurut mazhab Abu Hanifah. Kemudian mazhab Maliki minimal 12 orang. Minimal 12 orang dengan dalil bahwa hadis dalilnya, salah satu dalil adalah hadis yang telah kita bahas pada minggu yang lalu, di mana Rasulullah berkhutbah, kemudian ada rombongan atau onta, ya, rombongan yang membawa barang dagangan, lalu mereka keluar dari masjid dan tersisa 12 orang. Ya. Ini pendapat para ulama mengenai jumlah minimal kapan sholat Jumat itu boleh ditegakkan, ya. Kapan boleh dilaksanakan. Ala kulli hal, ya, yang kita hidup di zaman ini atau di tempat seperti ini, hampir semua masjid yang ada itu terkumpul lebih dari 40 orang. Ya, di kota-kota besar itu sangat jarang ada masjid yang kemudian tidak ada yang sholat kurang dari 40 orang. Itu sangat jarang, kecuali di desa-desa terpencil. Tapi di kota-kota besar seperti kita ini hampir tidak ada. Setiap masjid yang melaksanakan sholat Jumat itu biasanya yang melaksanakan sholat Jumat itu lebih dari 40 orang. Kemudian dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة رواه البزار بإسناد اللين. Kata sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap Jumat beliau memohonkan ampunan untuk orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau senantiasa berdoa memohon ampunan untuk seluruh kaum mukminin, baik laki-laki dan perempuan. Maka disunahkan ketika khatib mengakhiri khutbahnya, disunahkan untuk berdoa. Dan salah satu doa yang disunahkan untuk diucapkan adalah doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh segenap kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah yaqra'u ayatin minal Qur'an yudhakkiru an-nas. Rawahu Abu Daud wa asluhu fi Muslim. Kata Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah itu beliau senantiasa membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Yudzakkirun nas, beliau memberi peringatan kepada manusia. Jadi khatib ketika menyampaikan khutbahnya minimal ada 1 ayat yang dia sampaikan. Tidak diperkenankan seorang khatib berkhutbah tanpa ada 1 ayat pun dari ayat-ayat Al-Quran yang dia ucapkan. Tanpa 1 ayat
siapapun yang dia ucapkan. Mengenai doa tadi, mengenai berdoa, ada sebagian ulama bahkan mewajibkan bagi khatib untuk berdoa memohon ampunan untuk saudara-saudaranya orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ada sebagian ulama mewajibkan ketika khutbah dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya. Kemudian di antara doa-doa yang hendaknya diucapkan oleh khatib, yaitu doa untuk kemenangan kaum muslimin, doa pertolongan untuk kaum muslimin, dan doa kebinasaan untuk musuh-musuh Islam. Kemudian doa untuk menegakkan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Juga dianjurkan berdoa untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka, agar Allah Subhanahu wa taala menuntun mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa untuk menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran dan di atas dan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah doa-doa yang berkaitan dengan urusan kaum muslimin. Karena pada hari Jumat itu seluruh kaum muslim berkumpul. Dan itu merupakan hari raya kita, hari raya mingguan kita adalah hari Jumat. Hari raya kita adalah hari Jumat. Nanti kita akan membaca hadis-hadis juga, sebagian hadis yang berkaitan tentang keutamaan dan keistimewaan hari Jumat. Kemudian dari Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah. Jumat itu melaksanakan salat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim. Dan kita telah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengancam orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Dan di dalam hadis yang sahih bahwa orang yang meninggalkan salat Jumat berturut-turut maka Allah akan menutup hatinya. Ini adalah ancaman yang keras, ancaman yang tidak main-main bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Kata Nabi, Jumat itu wajib bagi setiap individu muslim fi jamaah. Pelaksanaannya itu harus secara berjamaah. Maka tidak boleh kita melaksanakan salat Jumat sendirian atau kurang dari jumlah yang tadi saya sebutkan, 2 orang, satunya pendengar, satunya khatib. Itu belum termasuk jamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan yang tidak terkena kewajiban salat Jumat atau menghadiri Jumat. Mamluk, yang pertama adalah budak. Budak ini bukan pembantu, harus dibedakan. Kalau di Indonesia ada budak. Budak ini kalau ada jihad, ada perang, itu ada budak. Tawanannya bisa jadi budak. Mereka tidak terkena kewajiban sholat Jumat karena mereka milik majikannya. Sekali lagi, budak beda dengan pembantu dan buruh. Itu bukan masuk kategori mamluk. Jadi jangan sampai ada buruh, pegawai atau pembantu, saya tidak mau sholat Jumat karena saya termasuk, bukan, termasuk kategori budak, bukan. Mamluk, budak itu beda dengan pembantu. Pembantu itu orang merdeka, bukan budak. Pegawai itu orang yang merdeka, hurrun, bukan abdun, bukan abdun mamluk.
tapi mereka adalah hurrun, orang-orang yang merdeka. Jadi tidak terkena apa namanya tidak termasuk dalam kategori mamluk. Golongan yang pertama mamluk, budak yang tidak terkena kewajiban salat Jumat. Wa imra'atun, dan wanita. Mereka tidak wajib untuk mendatangi masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Tapi kalau mereka datang dan ikut melaksanakan salat Jumat, maka itu sah dan sudah menggugurkan salat zuhurnya. Sudah menggugurkan salat zuhurnya. Kalau mereka datang masjid mendengarkan khutbah, mengikuti salat, diperbolehkan. Kemudian sobiyun, anak yang belum baligh, juga tidak wajib. Yang keempat, maridun, orang yang sakit, yang mana dia tidak mampu melangkahkan kakinya menuju masjid, tidak mampu mengikuti salat Jumat di masjid, maka ini mendapatkan rukhsah. Hadis ini sahih. Kemudian di dalam hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala musafirin jum'atun." Bahwa bagi orang musafir itu tidak ada kewajiban salat Jumat. Rawahu Tabrani bi isnadin dhaif. Hadis ini lemah, akan tapi dijadikan dalil oleh para ulama bahwa salat atau orang yang musafir itu dia mendapatkan rukhsah, dia mendapatkan keringanan. Orang yang musafir berbeda dengan orang yang mukim, orang yang tidak safar. Bagaimana hukum berpergian di hari Jumat? Ada sebagian orang yang melarang. Sebagian orang, bukan ulama. Udah boleh pergi hari Jumat. Sebelum Jumat tak boleh pergi. Yang boleh adalah setelah Jumat, kalau sudah sholat Jumat. Para ulama mengatakan tidak boleh atau haram berpergian di hari Jumat jika telah masuk waktu Jumat. Jadi setelah tergelincirnya matahari itu, masuknya waktu sholat Jumat, itu diharamkan seorang berpergian. Dia harus melaksanakan karena sudah masuk waktu. Dia wajib melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu, baru kemudian dia safar. Wa yukrahu safar qabla zawal wa la yahrum. Kalau berpergian sebelum zawal, sebelum masuknya waktu Jumat, itu tidak haram, tapi kurang baik, makruh. Tidak haram. Kenapa? Karena kalau dia berpergian, itu dia akan kehilangan momen sholat Jumat. Kehilangan momen sholat Jumat. Kecuali kalau dia berpergian, kemudian dia masih nututi di kota yang dia tuju melaksanakan sholat Jumat. Karena ini momen yang sangat agung, yang sangat besar fadilahnya. Hadza illam ya'ti bis-salati fi tariqihi fa in ata biha fi tariqihi fala yahrum ba'da az-zawal wa la yukrah qablahu. Yang tadi haram setelah masuknya waktu Jumat atau makruh sebelum masuk waktu Jumat, itu bagi orang yang tidak bisa melaksanakan salat Jumat dengan safarnya. Tapi bagi orang yang dengan safarnya dia masih bisa melaksanakan salat Jumat, maka tidak haram dan tidak makruh. Sekalipun dia berpergian setelah zawal, setelah tergelincir. Kalau dia masih bisa melaksanakan sholat Jumat, maka hilang hukum haramnya maupun hukum makruhnya. Ini soal perpergian di hari Jumat. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'ala al-minbar istaqbalnahu biwujuhina. Rawahu Tirmidzi atau Tirmidzi bi isnad dhaif wa lahu syahid min hadits al-Barra' inda Ibnu Khuzaimah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri di atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, kami menghadap dengan wajah-wajah kami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang menjelaskan salah satu adab anjuran ketika kita datang di majlis Jumat itu duduk menghadap khatib. Duduk menghadap khatib, tidak duduk membelakangi khatib atau tidak menghadap khatib, menghadap ke arah selain arah khatib. Wa huwa majma' alaih, dan ini adab semua ulama sepakat. Wa qala Imamul Haramain fi sabab istiqbalihim iyyahum. Imam Al-Haramain menjelaskan tentang anjuran kenapa seseorang itu ketika berada di majlis Jumat dia menghadap kepada khatib, innahu yukhatibuhum, karena khatib itu sedang berbicara dengan mereka, sedang menghadap mereka dan berbicara dengan mereka. Falau istadbarahum kana qabihan, dan kalau orang yang diajak bicara menghadap ke arah lain, itu satu perbuatan yang buruk, satu perbuatan yang qabih, yang jelek, yang buruk. Dan ini termasuk adab ya, dimanapun, majlis manapun. Ketika kita datang di satu majlis ilmu dan kita mau mendengar ilmu, sebagaimana dalam hadis yang di hadis panjang tentang malaikat Jibril, itu seorang mendekat kepada pembicara dan menghadapkan wajahnya di depan pembicara. Itu adab kita menghadiri majlis ilmu. Dan ini dicontohkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, langsung duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi hikmahnya kenapa? Karena kita khatib atau pembicara itu sedang berbicara. Ya. Antum kalau diajak ngomong orang lalu ngadep kanan, ngadep kiri, ngobrol, main sesuatu, tentu tersinggung. Ya. Dan pasti antum mengatakan orang ini tidak beradab, tidak berakhlak. Kemudian dari Hakam bin Hazan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, syahidna al-jum'ah ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakki'an ala asan aw qausin, rawah Abu Dawud. Kata Hakam bin Hazan radhiyallahu taala an, kami menyaksikan salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdiri bersandar pada tongkat atau busur. Beliau berdiri bersandar pada tongkat atau busur. Hadis ini hadis hasan. Maka dianjurkan, ya, dianjurkan, tapi bukan sebuah kewajiban, dianjurkan seorang khatib di atas mimbar itu bersandar pada tongkat atau busur. Disebutkan oleh para ulama di antara hikmahnya, anna dzalika arbatu liqalbil khatib wa athbat liqiyamihi wa ad'at lahu 'anil 'abthi biyadai. Di antara hikmahnya itu lebih menguatkan al-arbat lil qalbi, mengikat hatinya, kemudian berdiri lebih tegak, ya, dan menjauhkan tangannya dari al-'abath, ya, bergerak dengan sia-sia. Wahia adatun Arabiyyah indal khutbah, dan ini sudah kebiasaan orang-orang Arab ketika berkhutbah. Tush'ir bil quwwa wal 'izza lil khatib,
yang menunjukkan kekuatan dan kemuliaan bagi orang yang berkhutbah. Wa tudkhilul inqiyat wal idhan li sami'ih, dan itu bisa membuat pendengarnya mendengar, karena melihat khatibnya izzah, mulia dengan membawa tongkat dan qaus atau busur. Wa qala ba'dhum, ada sebagian orang yang berkata, yustahabbu lil khatib hamla saif, bagi khatib dianjurkan membawa pedang, isy'aran bi anna al-islam innama futiha bihi, sebagai isyarat bahwa Islam itu dibuka atau Islam itu masuk dengan pedang. Hal ini dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Tak benar. Tidak ada sunnahnya membawa pedang ketika naik di atas mimbar, dan tidak benar Islam itu dibuka dengan pedang. Kata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa ma yadhunnuhu al-juhal annahu kana ya'tamidu 'ala as-sayf isyaratan ila anna ad-din qama bihi min farati jahlihim. Kata Ibnul Qayyim, apa yang disangka oleh orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh, bahwa beliau ya'tamid 'ala as-sayf, bersandar pada pedangnya, sebagai isyarat bahwa Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan pedang. Ini merupakan bentuk kebodohan yang sangat. Fad-dinu innama qama bil wahyi wal Qur'an. Agama ini tegak dengan wahyu dan Quran. Agama ini tegak dengan wahyu dan Quran. Ini masalah bersandar pada sesuatu, ya. Jadi yang ada dasarnya itu bersandar pada tongkat atau pada busur. Kemudian ikhwani fillah, tentang keutamaan hari Jumat, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana di situ masih terbit matahari, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Allah menciptakan Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Jumat itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis rawahu Muslim. Jadi hari Jumat ini ada peristiwa-peristiwa besar di hari Jumat, yang ini menjadikan hari Jumat termasuk hari yang paling baik. Dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Aus bin Aus, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum. Kata Nabi, inna, sesungguhnya di antara sebaik-baik atau sesungguhnya hari yang terbaik di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'asyiral muslimin, inna hadha yaum ja'alahu Allahu lakum 'ida. Wahai seluruh kaum muslimin, segenap kaum muslimin, sesungguhnya hari ini, kata Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hari Jumat, Allah telah menjadikan hari ini sebagai hari raya kalian. Faghtasiluh, maka mandilah di hari Jumat. Wa alaikum bisiwak, dan hendaknya kalian menggunakan siwak. Artinya berpenampilan menarik, bersih pada hari Jumat. Ini hari raya kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan sahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdalas salati 'inda Allah salatus subhi yaumal jum'ah fi jamaah. Sesungguhnya sebaik-baik salat di sisi Allah
adalah solat subuh yang dilaksanakan di hari Jumat secara berjamaah. Itu adalah solat yang terbaik. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi solat yang terbaik dari solat-solat kita adalah solat di hari Jumat, solat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Ini sebuah isyarat tentang mulianya hari Jumat. Ya. Solat subuh yang dilakukan pada hari itu karena hari ini adalah hari mulia, maka solat subuh itu menjadi solat yang paling baik. Maka seharusnya kita memang mengistimewakan hari Jumat. Kalau kita setiap hari syughul, jadikan hari Jumat ini hari kita beribadah kepada Allah. Jangan dijadikan seperti hari-hari biasa. Datang ke masjid mau azan, sibuk dengan syughulannya. Ya. Ini artinya menjadikan hari-hari Jumat seperti hari biasa. Luangkan waktu lebih banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Istimewakan hari Jumat sebagaimana kita memuliakan, mengistimewakan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Sayang sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan masalah ini. Ya, hari Jumat seperti hari biasanya. Datang ke masjid dengan bermalas-malasan, kadang azan baru masuk ke dalam masjid. Ya. Selesai sholat tidak melaksanakan salat sunnah, keluar dari masjid. Wala membaca membaca Al-Qur'anul Karim, dan disunahkan kita membaca surat Al-Kahfi. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah akan memberikan sinar menerangi dia selama 2 Jumat. Ini anjuran kita membaca surat Al-Kahfi. Juga kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Fa'aktsiru alayya minas salati fi." Kata Nabi, perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alai. Karena salawat kalian ditampakkan kepadaku. Ya. Ini keutamaan-keutamaan di hari Jumat. Dan seperti yang kita baca insyaallah minggu yang lalu tentang juga doa mustajab di hari Jumat, ya. Wabil khusus dimulai ketika imam naik di atas khatib naik di atas mimbar sampai turun, dan juga setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah saat-saat doa kita mustajab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada beberapa ikhwah yang menanyakan bagaimana kalau kita masuk ke masjid sedangkan azan sedang dikumandangkan di waktu Jumat. Apakah kita menunggu azan sampai selesai lalu melaksanakan salat tahiyatul masjid, atau langsung melaksanakan tahiyatul masjid, tidak menunggu azan langsung melaksanakan tahiyatul masjid? Hal ini dijawab oleh Syekh Dr. Khalid bin Abdullah Al-Muslih. Beliau adalah menantu dan juga murid dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya masalah ini, dia mengatakan lil ulama fi hadza qaulan. Ya. Dalam masalah ini ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat di kalangan ulama. Aqrabu hadainil qaulaini, ya, menurut beliau yang paling dekat, pendapat yang paling dekat terhadap kebenaran, ya, dari 2 pendapat ini, pendapat yang menganjurkan langsung melaksanakan sholat tanpa menunggu azan. Apa dalil mereka? Dalil mereka karena mendengarkan azan itu sunnah, mendengarkan khutbah itu wajib. Dalil mereka yang mengatakan orang harus atau dia dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat tanpa menunggu azan, karena menunggu azan, menjawab azan itu sunnah hukumnya, mendengar khutbah hukumnya wajib. Ya. Maka jangan seorang mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ya. Pendapat yang mengatakan dia tetap menunggu azan terlebih dahulu lalu salat sunnah, mereka beranggapan bahwa kalau kita menunggu azan dua-duanya dapat, sekalipun kita tidak sempurna mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Tapi menurut Syekh, dan juga menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, gurunya juga mengatakan hal yang sama. Dianjurkan lebih utama seorang itu langsung melaksanakan sholat
salat tahiyatul masjid tanpa menunggu azan. Ya. Jadi kita tahu di sini ada dua pendapat. Tafadhal yang mau mengikuti pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga yang sependapat dengannya silakan, yang mau menunggu azan silakan. Ya. Tanpa perlu menegur. Ya. Tanpa perlu menegur. Silakan, karena dua-duanya berdasarkan dalil yang ada dan tidak ada dalil secara khusus ya. Dan tidak ada kasus secara khusus bahwa itu terjadi di zaman sahabat lalu Nabi memberikan keputusan, tidak ada, sehingga para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.